Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera juga. Perkenalkan, nama saya Naufal Judiciano. Saya Dengan rekan saya, Taufik Febriandri. kami dari Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Kampus Jakarta ingin melaksanakan tugas hukum perbankan dan lembaga pembiayaan yang diberikan oleh Ibu Diana Napitulu. Nah, pertama-tama kita mau membuat tentang bab 1. Tahu nggak sih Pak? Pernah nggak sih Pak kepikiran kalau kita tuh percaya naruh uang di bank, padahal uang itu nggak pernah kita lihat nih langsung? Iya sih Pak, kenapa sih ya? Gue juga nggak tahu nih kenapa kita bisa tiba-tiba percaya terus naruh duit kita ke bank gitu kan? Nah, itu dia nih kenapa kita mau bahas tentang hukum perbankan dan peran perbankan di Indonesia dalam sistem perbankan di Indonesia. Oke. Siap. Sebenarnya bank itu awalnya dari mana sih Pak? Nah, kalau kata bank sendiri itu berasal dari bahasa Italia, yaitu arti katanya banca, bahasanya banca atau bangku. Dulu para pemukar uang transaksi sambil duduk di meja, sambil ngopi, atau dengan kata banca itu yaitu yang artinya bangku. Makanya dari bahasa Italia itu sekarang jadi nama bank seperti itu. Berarti awalnya bank itu cuma tempat tukar uang tuh Pak ya? Betul. Tapi lama-lama berkembang, karena perkembangan makin besar, akhirnya muncul sistem simpan uang, pinjam, dan transfer. Oh, kalau di Indonesia sendiri perkembangan bank itu pentingnya kapan sih Pak? Yang krusial? Salah satu titik paling penting itu pas krisis moneter tahun 98. Banyak bank yang kolaps dan ekonomi di Indonesia sangat kacau pas lagi kerusuhan tahun 98 itu. Selain Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara yang terkena dampak terparah krisis finansial Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan kepada negara-negara tersebut, yakni melalui program senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, bantuan dari IMF tak jua mampu menolong Indonesia dari keterpurukan. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak yang tak lagi sejahtera. Kondisi itu menimbulkan gerakan masif dari mahasiswa di berbagai daerah. Mereka berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya dan mendesak dimulainya reformasi. Nah, terus apa tuh Pak yang berubah? Nah, banyak banget sih sebenarnya yang berubah gitu. Nah, pemerintah dan Bank di Indonesia mulai memperketat pengawasan perbankan dan supaya krisis kayak gitu nggak terulang lagi di Indonesia. Makanya pemerintah di Indonesia sangat memperketat dari sistem perbankan itu sendiri. Seperti itu. Makanya nih Pak ya, sekarang sistem perbankan itu lebih ketat ya Pak ya? Benar banget gitu. Karena bahkan sampai sekarang pas bank berkembang itu, makanya sekarang untuk mempermudah ekonomi, sekarang ada QRIS, mobile banking, sampai bank transfer kayak BI Flash kayak gitu. Jadi supaya mempermudah perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia ini lebih mudah bertransaksi gitu Mas Noval. Iya, Pak. Nah, gini kali ini gantian nih, gue mau nanya sama lu nih Pak. Boleh. Kita saling sharing aja di sini Pak. Gue mau nanya nih, tahu nggak sih itu hukum perbankan itu apa? Nah, hukum perbankan simpelnya itu aturan main dalam dunia perbankan. Nah, bahasanya kayak gimana tuh? Simpelnya kayak gimana sih? Nah, cara main ya Pak, namanya juga cara main. Nah, cara main itu dari mulai
cara dia berdiri, cara dia berhubungan bank sama nasabah, sama cara dia ngatur kredit, rahasia bank, sampai ke pengawasan bank tuh. Ya. Nah. Oke. Nah, gue mau tanya lagi nih sama lu nih. Kenapa sih perbankan tuh harus benar-benar diatur secara ketat? Apa gara-gara kejadian tahun 98 itu jadinya benar-benar harus diperketat? Menurut lu gimana nih? Sebenarnya bank itu kenapa ketat? Di luar ada krisis atau enggak, Pak? Karena bank itu megang uang masyarakat. Jadi kalau ada masalah di bank, atau bisa di satu bank aja nih, dampaknya itu bisa besar ke ekonomi. Nah, ekonomi Indonesia maupun yang nasabahnya itu sendiri gitu. Karena kepercayaan itu mahal, Pak, sebenarnya kan kita tahu sendiri. Jadi intinya takutlah terulang lagi lah. Betul, pasti sih. Makanya Menteri kita Purbaya sangat hati-hati sekali kan? Iya, benar. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih, Pak. Fungsi utama bank sendiri itu apa, Pak? Yang gua baca, Pak, dari bukunya Budiana Napitulul, itu ada 2 fungsi perbankan, yakni ada pertama menghimpun dana masyarakat, misalnya tabungan dan deposito, kedua ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Nah, berarti yang pertama menghimpun dana masyarakat. Iya, kayak tabungan. Dong. Betul. Dan yang kedua, menyimpan uang sama menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Contohnya itu kayak KPR. Oh, menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Iya, contohnya betul. Seperti KPR. Kredit kepemilikan rumah. Betul. Oke. Nah, terus kredit kepemilikan rumah tuh gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Nah, salah satunya dari fungsi kredit yang tadi gue bilang, kredit kepemilikan rumah, kredit usaha, kartu kredit, semuanya itu bagian dari kegiatan perbankan, Pak. Gitu. Jadi si bank itu nyalurin dana pinjaman ya? Betul sekali, Pak Fajar. Oke, siap. Yeah. Nah, kali ini satu lagi nih. Kalau pinjol ilegal, Pak. Pinjol ilegal kan perbankan juga nih, Pak. Masuk dalam hukum perbankan juga nggak nih, Pak? Kalau pinjol ilegal ya, Pak ya, itu bukan termasuk kegiatan yang diawasi oleh OJK, Pak, Otoritas Jasa Keuangan. Makanya bukan dari kegiatan perbankan. Itu dia kenapa dilarang sama OJK untuk yang ilegal ya, Pak ya. Itu makanya kita pinter-pinter milih pinjol. Kalau buat teman-teman nih, ya kan, kalau mau pinjol boleh yang legal, yang terpercaya tuh, yang terverifikasi oleh OJK. Betul sekali. Nah, tadi tuh udah bahas hukum perbankan nih, Pak. Bapak baca kan bukunya tuh ada tentang asas-asas perbankan tuh, Pak. Nah, menurut gua, Pak, yang paling penting itu tadi gue sempat ngomong, kepercayaan itu paling mahal karena orang naruh uang di bank kan modal percaya. Iya nggak sih, Pak? Betul banget. Jadi menurut gua ya, Pak, penting banget itu kepercayaan, Pak. Tapi yang lebih penting lagi, Pak, bukan kepercayaan, Pak. Yang lebih penting nasabah itu harus punya duit dulu. Nah, itu kalau dia. nggak punya duit gimana mau percaya kan? Iya, benar. Apa yang mau disimpan nih, Pak? Bener. Nah, kalau asas kepercayaan itu contohnya kayak gimana sih, Pak? Oh, kalau asas-asas kepercayaan tuh nasabah intinya percaya menyimpan uang di bank agar apa? Aman, ya kan? Dan bisa diambil kapan saja. Jadi kalau lu mau ambil jam 2 malam, jam 3 malam, itu bisa ya, langsung ke mesin ATM. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi lah ya kalau pakai ada ATM gitu, sekarang udah canggih lah ya, Pak ya. Iya, kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus kalau misalnya, Pak, saya mau jam 2 malam mau transfer ke Bapak gitu. Terus banknya bangkrut gimana tuh, Pak? Ya nggak mungkin kalau banknya bangkrut, karena kan sudah dijamin sama lembaga yang ada di Indonesia, lembaga simpan pinjam yang menjamin simpanan nasabah, kan gitu. Nah, kalau kayak gitu, bank itu kalau masih pinjam uang tuh ribet ya, Pak ya, pantas ya? Iya sih, pasti harus yang pinjam tuh harus terverifikasi juga kan, Iya. karena ada data prinsip asas kehati-hatian ya kan, ataupun ada prudensial principle. Nah, Pak. Maksudnya gimana sih, Pak, kayak gitu, Pak? Nah, yang maksudnya itu bank harus menganalisis kemampuan bayar nasabah. Misalkan takutnya nasabah tersebut pernah kredit macet, nah itu udah nggak pasti mungkin ACC itu, Pak. Pantes ada namanya sekarang tuh yang BI checking atau SLIK itu, Pak ya? Betul. Buat itu, lihat Pak. riwayat nih. Benar. Iya. Nah, kalau saldo rekening kita nggak boleh, berarti saldo kalau saya mau lihat BI checking Bapak tuh nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa. Kalau lu mau tanya ke bank atas nama saya Fajar, lihat saldo gitu, lihat saldo nggak bisa tuh, Pak ya? Karena ada apa tuh, Pak? Itulah prinsip kepercayaan dari pihak bank. Jadi menjaga data konsumen.
karena adanya asas kerahasiaan Oh. Bang, kan itu. Berarti saya mau lihat data Pak Fajar, mau lihat data misalnya Bang Refza atau itu nggak bisa Bang nggak ya? nggak bisa Ya. kayak gitu. Berarti, Oke. Ah. Nah, nah itu makanya tuh Pak sekarang kalau saya mau buka, misal mau bikin rekening atau mau bikin aplikasi apa, itu tuh harus pakai KYC Pak ya, atau know your customer gitu. Jadi ada foto KTP sama selfie gitu Pak ya? ya Pak, pasti kalau itu sekarang udah ada harus handphone zaman sekarang kan udah canggih-canggih Pak. Iya, ya benar, kan? benar. Handphone sekarang zaman-zaman canggih-canggih, semua handphone sudah ada kameranya dan harus verifikasi wajah Nah, pastinya gitu. Tujuannya tuh apa sih Pak sebenarnya? Aku masih nggak ngapain sih, kayak itu kan ribet ya, makan waktu banget nggak sih Pak? Nah tujuannya tuh apa sih Pak? Ya intinya kan gini, buat memastikan identitas nasabah untuk mencegah pencucian uang ataupun transaksi ilegal. Oh. Yang kayak tadi dibilang tuh, yang lu bilang pinjaman ilegal, pinjol, Nah. lu yang minjem, yang bayar siapa, Oh. ditagihnya ke siapa kan gitu. Ataupun ada juga yang disebut apa tuh? Judi online. Slot, judi online, slot kan? gitu ya Pak ya. Ya. Makanya kalau misal nih gue udah sering pinjol ilegal, slot gitu, berarti udah susah tuh buat minjem duit, nggak bisa tuh Pak Udah ya. haram deh, pokoknya udah di blacklist deh, maaf, Iya. OJK ya kan. Iya. Nah, sekarang gantian nih Pak, gue mau nanya lagi. Lu tahu nggak jenis-jenis bank yang ada di Indonesia? Nah, jenis-jenis bank di Indonesia Pak ya, yang gue baca nih dari bukunya Budiana, itu tuh ada 4 jenis. Ya ada bank sentral, bank umum, bank syariah, sama bank devisa. Oke. Nah, bank sentral itu tuh kayak BI. Tahu Ya, kan BI? ya. Ya, Oke, yang oke. buat ya mengatur sentralnya bank lah Pak dia. Ya. Lalu ada bank umum yang kayak bank BCA, BRI, Mandiri, BTN itu Oke. bank umum. Nah, ada konvensional ya? Iya, bank Oke. konvensional pada umumnya lah. Ada lagi kayak bank syariah, misal yang saya tahu BSI dan lain-lain tuh ada juga. Nah, itu tuh bedanya dia tuh pakai prinsip syariah dan sistem bagi hasil di situ. Oke. Yang terakhir nih ada bank devisa, bank yang transaksi. Apa tuh bank devisa tuh? Bank devisa yang saya tahu itu di Indonesia tuh saya belum banyak sih Pak ya, tapi kalau yang internasional tuh ada kayak PayPal buat pembayaran dan lain-lain, kayak Oke, transaksi oke. internasional dan Transaksi mata uang internasional. asing gitu sih Pak. Ya, Betul. transaksi internasional lah ya. Iya benar, itu tuh banyak sekali itu bagian-bagiannya. Kenapa ya sekarang Pak, menurut gue Pak, bank-bank digital untuk kayak Dana, terus kayak OVO, ataupun Cbank, kan Iya. banyak tuh Bang. Kenapa sih banyak Iya. banget sekarang bank digital tuh Pak? Iya, nggak kayak dulu Pak yang cuma dikit, yang cuma Iya. kartu serba cash. Sekarang Ya tuh kan, udah. kalau orang dulu taunya BTN, BNI, Iya ya kan? benar. Nah sekarang tuh kenapa macam-macam bank juga makin banyak, karena perkembangan zaman juga makin cepet Pak. Kayak misal nih, ada juga kan tiba-tiba Sultan kaya tiba-tiba mau beli pesawat gitu kan dari Dubai, mau beli bisa aja pakai bank devisa tadi kan. Bisa. Makanya sekarang tuh masyarakat juga makin butuh layanan cepat dan serba online gitu Pak. Oke. Jadi emang didasari dari kebutuhan masyarakat lah ya. Nah itu tuh. Banyak peran bank tuh sekarang udah banyak lah jenis-jenis banknya juga. Tapi peran banknya itu sih aku masih nggak ngerti sih Pak. Kalau Ya, menurut Bapak gimana? peran Bank Indonesia tuh kayak gimana sih Pak? Buat apa? Kita sekarang nih ya, kita bahas peran bank ya. BI khususnya. Oke, BI ya sebagai pemegang bank sentral, tugas utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah, kayak gitu. Oh, beda nih sama BNI, BCA. BNI, Oh. BCA, bank konvensional lainnya. Hmm. Dia itu harus menjaga stabilitas rupiah agar tidak terjadi inflasi. Iya. Nah, Gitu, Pak. berarti sekarang nih Pak, yang rupiah lagi all time low, lagi mahal-mahalnya itu berarti peran BI Pak ya? Peran BI. Oh betul. Jadi maksudnya menjaga stabilitas rupiah tuh yang tadi Bapak bilang tuh kayak gimana Pak? Ya jadi menjaga inflasi, nilai tukar gitu kan yang kita tahu kan iya. dulu kita beli dolar cuman Dulu 15.000, 10.000, 15.000, ya iya kan? dulu. Sekarang udah naik jadi Iya 17.000 berapa? kan, Iya kan? benar-benar. Nah itu tugasnya Bank Sentral Indonesia itu. Andaikan Pak kita ada inflasi lagi kayak dulu, atau mungkin nanti ada inflasi lagi, dolar makin mahal lagi. Nah tugas BI itu ngapain sih Pak? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017,
Target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Kalau biasanya BI itu kalau inflasi, biasanya BI naikin suku bunga tuh, supaya inflasi terkendali dan rupiah dapat menguat tuh, Val. Nah, korelasinya tuh apa sih Pak antara suku bunga naik, nah terus rupiah jadi meningkat, itu gimana Pak maksudnya? Nah, kalau suku bunganya naik, ya kan, jadi orang tuh tertarik, Pak, untuk nabung, untuk investasi dalam rupiah. Jadi permintaan rupiah sangat meningkat, gitu, Pak. Nah, terus Pak, kalau BI nurunin suku bunga, itu gimana Pak? Nah, kalau BI nurunin suku bunga, investasi rupiah jadi kurang menarik, Pak, ya kan? Sehingga permintaan rupiah akan menurun dan nilai rupiahnya melemah, Pak. Gitu, Pak. Selain kayak ngatur suku bunga naik dan turun, BI itu ngapain sih Pak tugasnya? Masa itu doang? Banyak banget tuh, Val. Benar, Val. Iya Tugas kan? BI itu sebenarnya banyak banget, ya kan, yang ngebantu Pak Purbaya kan, Menteri Keuangan kita kan. Nah, tugas BI itu selain itu juga banyak sih, penting banget untuk mengatur dan menjaga sistem perbankan, ya, pembayaran sebagai leader of resort, yaitu penolong terakhir bagi bank yang bermasalah dalam likuiditas. Misalkan banknya itu kekurangan dana, Val. Nah, nanti bisa BI nolong tuh, ya kan. Terus selain itu juga BI mengelola devisa negara dan menerbitkan serta menyebarluaskan uang rupiah. Itu, Pak. Nah itu dia tuh, makanya penting juga ya Pak. Ternyata BI dan sistem perbankan maupun hukum perbankan setelah kita ngobrol-ngobrol nih lumayan lama dan kita pelajarin dari bukunya Bu Diana Napitulu yang kita baca. Pak. Jadi emang daging lah menurut kita kan ini pembahasannya, kan. Jadi wawasan kita bertambah soal hukum perbankan secara keseluruhan, ya kan. Jadi kita bisa lebih tahu meskipun nggak kuliah ilmu ekonomi, ya kan. Lumayan daging lah nih, Pak, pembahasannya, kan. Iya, lumayan juga pembahasannya. Tadi kan kita kan ngomong nih, kenapa sih kita bisa percaya sama bank, padahal kita nggak bisa lihat tuh uang kita di bank berapa, tiba-tiba sekian gitu kan. Berarti yang gue pelajarin dari sini nih, ternyata bank itu bukan cuma tempat buat nyimpen uang, ya Pak? Benar, bukan hanya untuk menyimpan uang, yaitu bank juga menjaga sebagai peran penting dalam negara kita, ya kan, untuk menstabilitaskan ekonomi di negara kita, gitu. Kita bikin kesimpulan kali Pak ya, berdua ya Pak ya. Nah, kalau menurut gua kesimpulan dari bab 1 nih yang hukum perbankan Budiana, itu kita jadi tahu kalau hukum perbankan sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Benar, Pak. Iya kan? Jadi dari obrolan kita ini gue jadi ngerti fondasi supaya bank tidak bertindak sembarangan, ya, Pak, ya. Dan masyarakat tetap terlindungi hak-haknya ataupun privasinya. Jadi bank bukan sekedar nyimpan uang, tapi juga soal kepercayaan untuk stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia, Pak. Iya sih, Pak. Ya udahlah, sebenarnya hari ini udah cukup lah kita ngobrol banyak tentang perbankan. Mungkin nanti kalau kita di kampus nih, kita bisa ngobrol bareng sama teman-teman nih tentang hukum perbankan. Lumayan juga nih wawasannya udah banyak juga kita. Dari buku Budiana tuh lumayan daging juga. Terima kasih lah Pak untuk hari ini udah bahas soal hukum perbankan. Sangat menarik dan terima kasih lah buat ilmu barunya. Ya, terima kasih juga Bu Diana udah memberikan tugas ini. Menarik ya. Sangat menarik sekali untuk
teman-teman yang ingin tahu tentang perbankan di Indonesia kayak gitu. Oke. Saya Naufal Jusisiano. Saya Fajar Taufik Febriantri. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.